AS Roma asuhan Claudio Ranieri di musim 2009-2010 menjadi ancaman bagi Inter Milan untuk meraih treble. Walaupun akhirnya gagal, namun ini sangat menarik untuk kita bahas. Jadi, siapkan kopi kalian dan mari kita masuk ke pembahasan selengkapnya. Adesso De Rossi prova da fuori, ecco lo spumento di Vucinic, Toni, Zinic. Saat Mourinho memperkuat statusnya sebagai The Special One di Chelsea, melakukan apa yang gagal dicapai oleh pendahulunya dengan mengubah jutaan uang Roman Abramovich menjadi gelar-gelar besar, reputasi Ranieri justru merosot akibat masa-masa singkat dan kurang sukses saat melatih Valencia dan Parma. Meski begitu, pada tahun 2007, Ranieri dipercaya memimpin Juventus yang baru promosi setelah Didier Deschamps berselisih dengan Dewan Klub. Ia mewarisi skuad yang diisi pemain-pemain hebat seperti Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, Pavel Nedved, David Trezeguet, dan Alessandro Del Piero. Juventus saat itu bertekad untuk segera menyembuhkan luka akibat skandal Calciopoli. Ranieri berhasil membawa Juventus finish di posisi ketiga pada musim pertama mereka kembali ke Serie A, dengan harapan bisa melangkah lebih jauh. Di saat yang sama, Mourinho yang kala itu menjadi nama paling bergengsi di dunia manajemen sepak bola datang untuk memimpin Inter, sang juara bertahan pada tahun 2008. Juve memang berhasil melangkah lebih jauh dari peringkat ketiga ke posisi kedua, tetapi produktivitas gol mereka menurun drastis karena Trezeguet harus hampir absen sepanjang musim akibat cedera pangkal paha. Sementara itu, Inter dengan Zlatan Ibrahimovic yang berada di puncak performanya tetap mendominasi liga domestik di bawah asuhan Mourinho. Mereka melenggang menuju Scudetto keempat berturut-turut dengan keunggulan 10 poin. Mourinho, sang pelatih asal Portugal, berada di puncak kepercayaan dirinya dan tak ragu untuk terlibat dalam perang kata-kata, baik dengan jurnalis maupun pelatih lawan jika merasa direndahkan. Ranieri kembali menjadi sasaran kritik Mourinho yang melontarkan pernyataan panjang berisi sindiran terhadap media, Roma, Milan, dan Juventus. Pernyataan itu muncul setelah keputusan kontroversial yang memberikan penalti kepada Mario Balotelli dalam laga imbang 3-3 melawan Roma. Telah terjadi manipulasi intelektual yang luar biasa. Ada upaya terorganisir untuk memengaruhi opini publik. Ini adalah kerja yang fantastis, tetapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia saya. Saya bekerja di sepak bola, klaim Mourinho menjelang akhir musim 2009 saat Inter mendekati garis finish. Saya tidak suka prostitusi intelektual, saya suka kejujuran. Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada yang menyebutkan bahwa Roma memiliki pemain-pemain hebat, tetapi akan mengakhiri musim tanpa gelar. Jika ada yang berbicara tentang Milan, yang memiliki 11 poin lebih sedikit dari kami, dan juga akan mengakhiri musim tanpa gelar. Tidak ada yang membahas tentang Juventus yang telah mendapatkan begitu banyak poin berkat kesalahan wasit. Kami hanya memenangkan satu pertandingan karena kesalahan, yaitu melawan Siena. Ranieri bilang dia berdiri bahu-membahu dengan Luciano Spalletti. Baiklah, saya akan berdiri di pihak semua pelatih yang dirugikan saat melawan Juventus. Cesar Prandelli, Pasquale Marinho, Gigi Del Neri. Ranieri dipecat menjelang akhir musim 2008-2009 setelah Juventus terpuruk keluar dari persaingan gelar akibat rentetan 7 pertandingan tanpa kemenangan. Sementara itu, Mourinho justru menandatangani perpanjangan kontrak memperkuat masa depannya di San Siro. Saat Mourinho bersiap menghadapi musim keduanya sebagai pelatih, Juventus yang sedang bangkit dengan kembalinya Fabio Cannavaro setelah 3 tahun di Bernabeu yang ternyata tidak sukses, masih dianggap sebagai penantang utama Inter. Sementara itu, Carlo Ancelotti dan Kakak telah meninggalkan Milan dan Roma hanya mampu finish di peringkat ke-6. Luciano Spalletti sebelumnya berhasil membawa Roma meraih Supercoppa, Coppa Italia, serta posisi runner-up di Serie A pada musim 2007-2008. Namun, mereka kesulitan mempertahankan performa yang sama di musim berikutnya. Setelah Roma memulai musim 2009-2010 dengan 2 kekalahan beruntun dari Genoa dan Juventus, Spalletti memutuskan untuk mengundurkan diri. Setelah menikmati libur musim panas, Ranieri segera kembali bekerja di klub kota kelahirannya, klub yang ia dukung sejak kecil. Namun, hampir tidak ada pengamat yang memperkirakan Roma akan bersaing serius dengan pelatih pengelana seperti Ranieri di pucuk pimpinan, apalagi Mourinho yang jelas tidak menganggap Ranieri sebagai rival, terlihat dari setiap komentarnya yang penuh dengan nada meremehkan. Semua orang tahu bahwa Ranieri bukan pelatih kelas atas, tetapi dia juga tidak diharapkan memenangkan Scudetto. Target mereka saat ini adalah level menengah, jadi Roma memilih pelatih level menengah, tulis editor Gol Italia Sergio Stanco.
dalam sebuah opini yang merespon penunjukan Ranieri. Ketika Gelorossi kalah dalam pertandingan sengit di Serie A berturut-turut pada akhir Oktober, Roma terburuk di posisi ke-14, hanya 2 poin dari zona degradasi. Pertanyaan yang muncul hanyalah apakah mereka bisa menyelamatkan tempat di Liga Eropa, apalagi bersaing memperebutkan gelar juara sedangkan Inter telah memulai musim dengan luar biasa dan unggul 14 poin setelah 10 pertandingan. Namun, di luar ekspektasi, yang terjadi selanjutnya adalah salah satu perebutan gelar paling mendebarkan dan penuh perjuangan yang pernah disaksikan sepak bola Eropa. Perlahan tapi pasti, Roma asuhan Ranieri mulai menemukan performa terbaik mereka. Salah satunya dengan menahan imbang pemuncak klasemen Inter 1-1 di San Siro. Hasil tersebut menjadi awal dari rentetan 24 pertandingan tanpa kekalahan. Saat jeda musim dingin, Roma naik ke peringkat keempat meski masih tertinggal 11 poin dari Inter yang dipimpin Mourinho. Memasuki tahun baru, Roma mulai menggabungkan penampilan gemilang dengan kemenangan tipis 1-0 yang penuh perjuangan. Mereka mulai terlihat seperti tim calon juara. Mirko Vucinic dan Francesco Totti secara konsisten menjadi penentu kemenangan. Sementara Daniel De Rossi berada di puncak performanya sebagai gelandang kelas dunia. Tim Ranieri berhasil mengumpulkan 40 dari 48 poin yang tersedia setelah jeda musim dingin dengan catatan 12 kemenangan dan 4 hasil imbang. Sementara itu, Juventus yang sebelumnya memecat Ranieri terus merosot hingga terjebak di papan tengah. Di sisi lain, Inter mulai goyah. Keunggulan nyaman mereka perlahan-lahan terkikis. Dari Januari hingga April, mereka gagal memenangkan 2 pertandingan berturut-turut dan terus kehilangan poin di laga tandang, termasuk saat melawan Bari, Parma, Napoli, Catania, Palermo, dan Fiorentina. Menjelang akhir Maret, saat Inter bertandang ke Stadio Olimpico, musim mereka tampak berada di ambang kehancuran total. Gol cepat Daniel De Rossi sempat disamakan oleh Diego Milito, pemain andalan Mourinho di momen-momen penting. Namun, Luca Toni yang sedang menjalani masa pinjaman tak terlupakan dari Bayern Munchen muncul sebagai pahlawan dengan mencetak gol kemenangan ikonik. Gol tersebut disambut dengan sorakan luar biasa, salah satu paling keras dalam sejarah kota abadi. Bahkan seorang gladiator sekalipun tak akan mampu menciptakan momen sehebat ini. Sepanjang musim, Ranieri selalu merendah, mengatakan bahwa peluang timnya untuk melakukan hal yang mustahil sangat kecil, seperti yang pernah ia lakukan di Juventus dan seperti yang akan ia lakukan di Leicester. Namun, ketika Roma hanya terpaut 1 poin dari puncak klasemen dengan 7 pertandingan tersisa, Sinkerman itu mulai berani bermimpi. Kami sudah keluar dari tikungan terakhir, dan sekarang kami berada di lintasan akhir, hanya 1 meter di belakang Inter, kata Ranieri setelah kemenangan 2-1 mereka atas Inter. Kami telah membuka kembali perebutan gelar. Sekarang ini akan menjadi ujian mental. Selama 5 bulan, kami mengejar dan berkorban demi tujuan ini. Sekarang kami telah mengalahkan tim yang stratosferik dan pantas mendapat pujian. Kekalahan dini Roma di Liga Eropa dari Panathinaikos pada babak pertama fase gugur memberi mereka kesempatan untuk sepenuhnya fokus pada kompetisi domestik. Sementara itu, Inter harus melaju jauh di Liga Champions. Bukan hanya di Serie A, Roma menjadi penghalang Inter. Bahkan sempat merebut posisi puncak klasemen pada April dengan 5 laga tersisa. Tetapi mereka juga menjadi lawan Inter di final Coppa Italia. Namun, pada titik kritis ini, ketika berada di ambang kehancuran, Inter asuhan Mourinho menunjukkan kelas sejati mereka dengan tampil luar biasa justru saat dibutuhkan. Pertunjukan serangan balik melawan Barcelona dan Bayern Munchen di semifinal dan final Liga Champions menjadi kemenangan yang paling terkenal. Tetapi di kompetisi domestik, Inter juga dipaksa untuk menunjukkan performa terbaik mereka hingga akhir musim. Ketika perebutan gelar Liga dan Piala mencapai klimaks, Diego Milito yang sering menjadi penentu di laga-laga besar selama perjalanan treble Inter mencetak gol kemenangan tunggal di final Coppa Italia di Olimpico. Sementara itu, Totti yang frustasi harus keluar lapangan dengan kartu merah di detik-detik terakhir. Di Serie A, setelah meraih 3 poin penting melawan Atalanta, Roma mempertahankan puncak posisi klasemen seminggu kemudian dalam derby della Capitale yang penuh emosi. Laga itu diwarnai 12 kartu kuning dan 1 kartu merah. Tetapi yang paling penting, mereka menang 2-1 atas Lazio. Namun, seminggu kemudian, Roma harus menelan kekalahan 2-1 di kandang sendiri dari Sampdoria. Totti sempat membawa Roma unggul lebih dulu, tetapi 2 gol di babak kedua dari Gianpaolo Pazzini menghancurkan harapan mereka meraih gelar. Seperti halnya nama Steven Gerrard di kalangan penggemar Liverpool menyebut nama Pazzini adalah pantangan bagi para pendukung Roma.
Kekalahan dari Sampdoria saat itu menjadi satu-satunya kekalahan Roma dalam 28 laga terakhir mereka di Serie A. Roma memenangkan 8 dari 9 pertandingan terakhir, tetapi kekalahan tersebut cukup untuk menghentikan ambisi mereka. Di sisi lain, Inter memanfaatkan peluang dengan memenangkan 5 laga terakhir mereka secara beruntun, mengamankan 19 dari 21 poin yang tersedia setelah kekalahan mereka di ibu kota. Sejarah seperti biasa ditulis oleh para pemenang. Roma akhirnya dikenang sebagai salah satu tim hampir juara yang hebat, dan Ranieri sebagai pelatih yang hampir berhasil, sampai keajaiban Leicester terjadi tentunya. Kapan-kapan kita akan membahas kejayaan Leicester di bawah asuhan Ranieri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.